Bentar, Ya, silakan Pak. Ginting, gini. Aku udah bilang kau berapa kali, Ginting. Jangan kau tuh jadi keledai yang nanduk gunung gitu, Pak. Berapa kali aku bilang kau? Hukum itu kan selalu berkembang. Jadi pengertian dibuka umum ketika belum dikenal dunia media sosial itu tentu berbeda. Ya. Menurut Abang, dua alat bukti untuk misalnya kasus Pak MKC lah. Aku nggak kenal MKC. Kamu itu harus ngerti, Ginting, yang namanya barang bukti itu dan alat bukti itu beda. Gitu. Karena memang MKC ini kan seperti ketika berbicara itu akalnya nggak dipasang mungkin, atau lagi ngani macam kucuk itu kan Roy Bito. Saya tanya dia Roy Bito, dia pun bingung. Apa tu Roy Bito? Saya tanya kau juhalak, dia pun tak ngerti kan. Nah, ini satu hal yang tu. Nah, model-model gitulah orang-orang kayak Ginting. Tapi nah, ini untuk mengenai masalah M Kucluk ini, dia tadi Pak Ustadz Unggul mengatakan dia mencari suaka. Dia cocoknya itu di suaka marga satwa. Ini datanya sudah ada, faktanya sudah ada, tapi tetap aja masih dibela. Jadi gimana lagi? Apalagi yang mau kita jadikan sebagai hujat? Suruh dihajar. Tadi mau dihajar tapi nggak ada orangnya. Walaupun dia pun tertangkap Cukluk ini, tetap masih ada yang lain. Kenapa? Kebencian dia orang-orang ini kan tentang Islam ini dah. kita ini sebagai muslim benar-benar mengikuti tuntunan Al-Quran. Jangan sampai kita terpancing untuk menghina sesembahan yang lain. Kuatkan argumentasi, kuatkan dalil, jangan kuatkan suara. Karena ternyata namanya beda. Lu jangan bohong lu, tikus. Salah satu tokoh MUI kan sudah angkat bicara soal Kucluk ini, dan ya kita berharaplah diproses ya kasusnya. Sebagai mantan aparat, saya mendorong supaya pihak kepolisian untuk memproses secepatnya supaya meredam emosi para muslim yang ada di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan kembali berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang si meme Kucluk ya, yang masih viral sampai hari ini, dan pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan terhadap manusia yang satu ini sebagai penista agama ya, dan itu berdasarkan pernyataan langsung dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Uyono ya, bahwa Bareskrim Polri telah menerima laporan dari masyarakat tersebut tentang si meme Kucluk ini, dan tentunya penyidik menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyidikan pada Senin tanggal 23 bulan 8 2021 ya. Nah, kemudian di dalam video ini bagaimana saudara-saudara muslim kita ya menanggapi perihal si meme Kucluk ini. Tentunya mereka semua akan memberikan pendapat masing-masing, dan juga tentu menghimbau kepada saudara muslim yang lainnya untuk tetap bersabar ya, menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap meme Kucluk ini. Nah, di dalam video ini banyak saudara-saudara muslim kita ya, dan yang menyampaikan atau memberikan pendapatnya. Tentunya juga bagi kita sebagai umat muslim mempunyai penilaian serta pandangan terhadap permasalahan yang menimpa si meme Kucluk ini, dan tentunya ada hikmah yang dapat kita ambil ya, atau pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini,
karena perbuatan seseorang ya, baik itu perbuatan kita sendiri maupun perbuatan orang lain, maka disitulah kita akan mengambil suatu pelajaran untuk kedepannya. Seperti pepatah dari daerah saya mengatakan ya, alam tak kambang menjadi guru, maka artinya kita berguru kepada apa yang terlihat, yang didengar, serta kejadian yang nampak di sekeliling kita. Nah, bagaimana video selengkapnya, pendapat para saudara-saudara muslim kita ini, kita akan simak bersama. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Jadi jangan asal kemudian melecehkan sebuah profesi, jangan, Bro Ginting. Betul. Jangan melecehkan, karena di sini juga saya yakin di lab chat atau bahkan Pak Iman sendiri mungkin praktisi hukum begitu. Kita nggak boleh aspun masalah hukum. Namanya kita harus melihat delik lokus itu kan tempatnya. Kemudian betul. Ini aku naikin lagi ya. Mematahkan sebenarnya seperti ini sebenarnya. Tadi kalau masalah keprofesian, contoh begini, saya bisa mengendari sebuah mobil, kemudian Ustadz Nandar juga bisa mengendari sebuah mobil. Tetapi umpama saya baru belajar, tapi saya punya SIM, itu namanya kita bicara hukum. Ketika terjadi accident, misalnya saya yang menabrak kendaraan Ustadz Nandar, maka ketika jatuh di proses hukum, karena saya mempunyai surat yang namanya izin mengemudi, walaupun baru tidak, tetap dalam proses hukum sayalah yang dimenangkan karena saya punya lisensinya. Sementara walaupun Ustadz Nandar juara F1 tapi nggak punya SIM, ketika jatuh ke dalam proses hukum, maka pastilah yang kalah dalam proses itu adalah yang tidak sertifikat atau buat. Siap. Saya rasa demikian. Itu legal standing ya, walaupun aku Apa? Aku mau nanya ke Nandar sebentar, satu aja. Bentar loh. Bentar loh. Ya, silakan, Pak. Ginting. Sudah bilang kau berapa kali, Ginting? Jangan kau tuh jadi keledai yang nanduk gunung gitu, Pak. Berapa kali aku bilang kau? Jangan jadi keledai nanduk gunung gitu kan. Ya? Siap. Aku mau nanya satu, Parah. Nandar, apa pengertian di muka umum menurut undang-undang, menurut hukum apa? Apa di muka umum pengertiannya? Kan kau bilang advokat nih. Apa pengertian di muka umum? Coba jelasin. Halo? Bro Nandar? Silakan dijawab. Apa pengertian di muka umum? Nah ini ya, tadi saya sudah menjelaskan sebetulnya kalau orang yang pernah kuliah di hukum, jawab aja, apa arti di muka umum? Saya tahu. Penjelasan saya tadi tentang ranah publik, ranah internal, harusnya kamu dapat mencerna itu. Sekarang, apa arti di muka umum? Ya, sekarang jawab aja. Saya tahu itu orang. Ya apa? Apa arti di muka umum? Sebentar. Sebelum saya menjawab, coba aku pengen tahu perspektif kamu dulu. Loh, di muka umum. Aku nanya kok. Aku nanya apa arti di muka umum? Ya makanya. Tahu dulu. Coba. Loh, nanti kau nyontek. Kalau aku kasih tahu kau nyontek. Loh, kenapa? Apa di muka umum? Apa di muka umum itu menurut kamu seperti apa? Loh, aku nanya kok ditanya. Katanya advokat. Ya tahu. Loh, katanya pernah nangani kasus. Gimana sih? Sebentar, aku mute dulu ya biar kondusif. Ya, keduanya gini Bro Ginting, jangan menghina profesi seseorang, itu tidak baik apapun profesinya itu ya. Aku bukan menghina, dia ngakunya advokat. Iya, aku udah gini biar aku klarifikasi. Aku udah berinteraksi langsung sama Evangelis Jonathan Nandar. Memang betul dia advokat ya. Aku tahu kartu advokatnya. Ini juga sudah ada Gus Sandi.
Ya, silakan. Lanjut. Makanya aku tanya, apa arti di muka umum? Bro Nandar, jawab dulu dong. Apa arti di muka umum? Ya, kamu jelaskan dulu ke saya. Iya. Enggak begini. Udah, nggak asik nih. Ngasal nih. Ngasal nih, apa artinya? Kan saya dulu Ginting, nanti saya jelaskan. Ya, bukan saya nggak mau menjawab. Dasar alasan. Bentar dulu Ginting, bukan alasan. Dengarkan saya dulu. Ya, kamu katanya tadi mau berdebat dengan saya masalah hukum. Ya, sebelum saya menjawab, tolong jelaskan dulu di muka umum menurut kamu itu seperti apa? Mana nih si Ginting nih? Kalau dia di muka umum itu dia ngomong depan orang ramai kayak kita pidato orang tua. Inilah lucunya Bro Nandar ini ya. Inilah lucunya Bro Nandar ini. Kalian lihat ya, begitu gemulainya dia. Orang nanya, ditanya balik. Astagfirullahaladzim, Nandar. Kau ini lagi ada perekrutan song leader di gereja. Suaramu bagus loh. Nanti ku rekrut, nggak apa-apa ya. Saya tengahin nih. Ustaz, udahlah, ini nggak. Saya tengahin. Bang, bentar, Bang Iman. Aku Bro Nandar, Bang Iman. Bentar lu, Bang Iman. Saya tengahin. Gini. Ini adalah dua sosok sama-sama pernah mengenyam dalam studi yang sama. Artinya logikanya gini, ketika dua orang mempunyai studi bidang yang sama, salah satu menanyakan suatu definisi, tentunya lawan bicaranya juga harus berhak untuk menanyakan menurut Anda definisinya apa. Sehingga apa? Di sini bukan saling menguji karena yang namanya setiap persepsi atau interpretasi itu pasti berbeda. Nah, makanya ungkapkan dulu masing-masing persepsi menurut yang pernah dipelajarinya. Jadi tadi Mas Ginting menanyakan karena mereka satu profesi atau satu bidang studi. Kecuali saya nih, bidang studi saya beda. Saya bisa bilang jawab, kenapa? Karena saya bukan di bidangnya. Sehingga saya perlu penjelasan dari bidangnya. Ini permasalahannya, Ustadz Nandar dan Mas Ginting ini sama-sama mengenyam ilmu itu. Artinya, selama di bangku kuliah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, pernah belajar. Mungkin ada perbedaan persepsi mengenai definisi. Tapi makanya saya bilang tidak ada salahnya Ustadz Nandar menanyakan itu. Nah, itu adalah ketika dua orang ilmuwan dengan satu bidang menanyakan satu definisi yang sama-sama dipelajari. Saya kasih jalan tengah itu aja. Terima kasih. Oke, mantap Bang. Gini ya. Kenapa tadi aku tertarik nanya Nandar itu, Bang? Karena dia selalu bilang tadi, kan Ustadz AS ya, aku inisial lah, Ustadz AS, dia kan ngomong di forum internalnya dia, bukan di muka umum. Makanya aku tertarik, muka umum pengertian Nandar itu apa gitu loh. Nanti aku kasih tahu versiku Nandar, nggak apa-apa. Tapi kalau kau nggak tahu juga, aku nggak mau maksa, gitu aja udah selesai. Bilang aja nggak tahu biar aku kasih tahu, itu aja udah. Enggak gini loh, Ginting ya. Aku tahu orang kita itu ikut PKPA sebelum menjadi advokat itu ikut PKPA kok, ikut pendidikan. Ya apa? Kasih tahu dong. Sebelum saya menjawab, coba kamu paparkan terlebih dahulu. Bukan saya tidak mampu. Sebentar Ginting. Bukan saya tidak mampu atau tidak mau. Yang mana mungkinlah advokat tidak ngerti di alasan. Bukan ngeles ya. Coba kamu paparkan terlebih dahulu. Bukan saya ngeles loh ya. Ini ada Gus Handi juga, ada praktisi hukum juga. Coba Anda jelaskan. Nanti harus dikomparasikan antara penjelasan saya dengan penjelasan kamu. Begitu loh. Coba kamu jelaskan terlebih dahulu. Nandar, aku mengasihimu Nandar. Oke, aku mengasihimu. Oke, dadah Nandar. Bye-bye. Aku mengasihimu ya. Kau nggak jawab. Masalahnya. Aku aja yang masih keledai penanduk gunung kabur, nggak mampu apa-apa. Bukan Pak, Keledai Pak Endi bukan. Mas aku tanya ditanya balik Pak Endi. Ini Nandar ini gimana sih? Katanya advokat. Gimana sih? Pengertian umum itu apa? Kalau aku, pengertian umum menurut aku ngomong di depan orang ramai. Itu menurut dulu. Nanti kasih tahu dong Bro Nandar, yang gemulai, yang cakep, kasih tahu atuh kumaha. Oh, Ginting, dengarkan ku sia, dengarkan. Ginting, dengarkan saya. Ya apa-apa.
Ya, oke, baik, kudengarkan. Ya. Apa di muka umum? Tadi Anda menantang saya berdebat mengenai Iya. hukum. Di channelmu aja, di channelmu aja. Nandar, di channelmu. Continue di sini ya. Coba kamu jelaskan di muka umum dalam versimu. Saya pengen tahu apakah Kan? Enggak, bukan gitu, Ginting. Ini ada Aparat Goldian. Aku nanya loh, Aparat Goldian. Aku nanya. Ya, gue mau bilangin satu hal ya. Sebenarnya ini terserah Bang Nandar ya. Mau tanggapi apa enggak? Karena bagi saya ini ada satu gambar yang sangat cocok untuk Ginting ya. Ini saya share screen. Ini gambar yang sangat cocok untuk Ginting dan untuk Bang Nandar ya. Ya, yaitu Cita yang nggak perlu ya pergi adu balap dengan anjing. Ya, Cita ini nggak Citanya ya. Ya, jadi nggak perlu ditanggapi lah, karena kelasnya udah beda gitu ya. Nggak perlu, Ya. nggak perlu kita Itu tanggapi contoh seseorang. gini, Ko Julius, anak TK tanya gimana hierarki perjalanan kemerdekaan Indonesia kepada guru sejarah. Contohnya kan Enggak. Ini tadi konteksnya apa tuh kok jadi ngomongin soal di muka umum ini? Konteksnya apa? ini aku naikin lagi ya Ginting biar pembelaan. Silakan. Oke, gini Bang Gusandi. Kalau Bang Gusandi lebih enak aku ngomongnya. Begini Bang, tadi kenapa masalah di muka umum Bang? Tadi kan aku kasih penjelasan ya masalah penistaan agama versi Undang-Undang PNPS dengan KUHP Bang. Ya, terus habis itu Nandar lakukan poin kan masalah di muka umumnya. Kita ini kan di dunia maya nih. Ya, kita kan nggak ngumpulkan orang. Bicara dunia maya, ini pakai avatar semua. Walaupun aku misalnya aku open cam nih, udah jelas mukaku. Tapi yang halayak ramai yang kusampaikan kan avatar semua, Bang. Terus saksinya siapa? Kan begitu. Terus tiba-tiba Nandar nyeplos. Loh, kalau misalnya ada internal nih, ada organisasi, dia rapat meeting internal. Kalau misalnya dia bicarain orang lain atau kepercayaan lain, nggak salah dong. Loh, dari mana ceritanya? Itu kan bukan muka umum, kata Nandar. Makanya aku tanya, Nandar, muka umum artinya apa menurut kamu? Kan gitu, aku baik-baik kok ngomong kok. Apa arti muka umum menurut kamu? Biar kita tahu gitu loh. Sama nggak persepsi dengan aku nanti? Kan itu aja, Bang. Kita cari irisannya kok. Itu. Nandar nanya balik ke aku. Menurut kamu apa? Loh, aku nanya kok ditanya balik. Gitu loh. Itu masalahnya, Bang. Ya. Jadi gini ya, hukum itu kan selalu berkembang. Jadi pengertian dibuka umum ketika belum dikenal dunia media sosial itu tentu berbeda. Kalau pada kasus-kasus pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial itu tentu tafsir di muka umumnya akan berbeda dengan yang ada di KUHP. Karena pada kondisi sekarang ini seakan tercipta dunia baru yaitu di media sosial. Itu. Makanya kalau kasus-kasus yang terjadi di media sosial itu lokus deliktinya itu dimanapun. Tidak di tempat orang itu mengunggah saja, bukan di tempat korban itu berada, tidak. Kalau kamu pelajari, kita pelajari bersama di Undang-Undang ITE, kamu tanyakan pada seluruh penyidik kepolisian. Kalau untuk kasus-kasus ITE itu lokus deliktinya tidak dibatasi, harus di tempat ini tidak. Karena yang namanya media sosial ini sifatnya itu global mendunia begitu loh. Kalau konteks Indonesia ya di wilayah NKRI. Itu jadi seperti itu sebenarnya. Jadi tafsiran di muka umum itu tentu berbeda ketika di zaman kolonial Belanda, di zaman sebelum reformasi atau sebelum ada media sosial itu berbeda. Makanya kalau undang-undang ITE itu kenapa sih biasanya kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang ITE ini, misalkan ya pencemaran nama baik itu kalau tidak melalui media sosial ancamannya hanya sekian tahun kalau di KUHP. Tetapi kalau di media sosial kenapa lebih banyak? Karena impact-nya itu jauh lebih besar. Jadi sebenarnya itu menafsirkan sesuatu itu harus melihat konteksnya begitu loh. Cuman Oke, menarik Bang Gusandi. Aku tanya Bang, menurut Abang, dua alat bukti untuk misalnya kasus Pak MKC lah, aku nggak kenal MKC, terus terang aku nggak kenal ya, aku nggak tahu orangnya, ya cuman dia di YouTube ya. Menurut Abang, ya untuk kasusnya dia misalkan lah, lanjut ya. Menurut Abang dua alat buktinya apa Bang? Aku mau tanya Bang. Dua alat buktinya Bang? Dua alat buktinya itu bisa bukti, bisa bukti petunjuk
bisa Petunjuk apa? bukti. Apa barangnya? Apa barangnya, Bang? Alat bukti, Bang. Itu barang, berupa barang apa? Kamu itu harus ngerti, Ginting, yang namanya barang bukti itu dan alat bukti itu beda, Ginting. Barang bukti dan alat bukti itu beda. Udah aku kasih gambaran secara umum. Kalau menyangkut kasus-kasus yang di undang-undang ITE, kasus-kasus ITE itu tentu banyak ahli yang dilibatkan. Ahli IT itu dilibatkan. Kemudian ahli pidana dilibatkan. Ahli bahasa yang dia akan menganalisa perkataan-perkataan Bang, yang untuk kasus yang MKC muncul. aja, Bang. Untuk kasus MKC ini aja, Iya. Bang. Apa dua alat buktinya? Saya nggak mau soal MKC itu tentu nanti akan semua akan dilakukan sama dengan bagaimana penyelidikan di kasus-kasus yang lain. Jadi ada dilibatkan itu. Kemudian saksinya siapa? Saksinya itu orang-orang yang satu saksinya orang-orang yang ikut terlibat dalam pembicaraan itu dong. Orangnya siapa? Ginting, ya yang ikut dalam pembicaraan itu satu itu, kedua Itu orang apa? yang Yusuf Itu apa? dulu, tangkap. kamu dengerin dulu satu orang-orang yang ikut dalam pembicaraan itu, kedua orang yang menikmati tontonan itu, orang-orang yang tahu bahwa dia melakukan live itu bisa dipanggil menjadi saksi. Iya, Jadi siapa, aku ini Bang? pernah, ya itu urusan kepolisian lah untuk Nah, itu dua alat buktinya mana, Bang? Gus Sandi, mohon maaf nih, kita kan sesama ini ya. Kalau menghadapi orang yang nggak ngerti, lebih baik jangan Gus. Soalnya kan Terakhir ya, aku tak ngomong. Aku itu pernah nangani perkara pencemaran nama baik di Facebook, Ginting. Siapa yang dipanggil menjadi saksi? Orang-orang yang ikut komentar di akun Facebook itu. Jadi kamu kalau belum pernah berpraktek itu ya mohon maaf lah. Jangan ngajari bebek berenang. Itu aja dariku. Jadi percuma aku ngomong jauh-jauh gitu. Itu nanti urusannya pendidikan gitu. Itu aja. Betul, Gus. Saya udah tahu sebetulnya arahnya Ginting itu mengarah kemana. Makanya saya nggak jawab. Soalnya saya tahu ini dia mau ngarahnya berbicara kemana. Kalau kita sebagai praktisi hukum tahu dong orang kita ikut PKPA berapa bulan gitu kan. Masalah hal-hal sepele di muka umum pasti tahu kita. Cuma ya itu perspektifnya, penafsirannya tergantung sesuai konteksnya, sesuai dengan tempat dan kondisinya, begitu ya. Nggak usah ditanggapi lagi, Gus Sandi. Kita langsung ke topik aja langsung tadi tentang MKC. Karena ini kan legal opinion. Iya, kadang lucu lihat si Ginting ini bangga menjadi orang bodoh yang membela yang salah gitu. Kadang-kadang aku lihat Oten ini ya, sampai tadi ada yang nge-WA saya ya, banyak yang nge-WA saya, termasuk dari Pak Lius juga gitu, membela NKC segitu-gitunya. Jadi saya bilang kalian bela NKC saya udah maklum, karena Paul Jang aja kalian bela, apalagi si Kucruk, kurang lebih pasti sama. Tetapi saya bilang ya udahlah, kalian lebih bagus bukan belajar bisa subjektif dulu ya, jangan bisa belajar objektif dulu, belajar dulu punya hati nurani. Jadi saya bilang sama Oten-Oten ini, coba kalian belajar punya hati nurani dulu, nanti baru ngomong. Kalau belum ada hati nurani, saya juga mau ngomong gimana pun nggak akan nyambung. Gitu. Satu aja Bang Jul. Jadi Ginting itu ya, membedakan barang bukti dengan alat bukti aja belum bisa. Itu aja. Kalau aku lihat itu. Barang bukti dan alat bukti itu berbeda. Itu aja dariku. Aku mau turun dulu ya. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan Ustaz Tunggul. Ini juga sudah ada Ustaz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit aja ya, biar nanti kita dengar Ustaz Alwan. Silakan. Ya, jadi kalau untuk Ginting ya, itu memang nggak perlu ditanggapi. Karena ketika bicara Bible, dia nggak bisa bedain mana Maria, maminya Yesus, dengan Maria Magdalena. Bicara tentang hukum, mengancam-ngancam. Kalian dengar ya, kalian camkan ya. Itu kasusnya Mu'alaf Yusuf, umur 21 tahun, dia bilang masih kena perlindungan undang-undang perlindungan anak. Bicara apapun dia babak belur.
lalu sesumbar, double degree, ya kan? Itu semua tidak terbukti lah. Kalau orang sudah pernah kuliah hukum, bertemu dengan praktisi hukum, pasti dia akan menghormati. Boleh jadi legal opinionnya beda ya. Kalau kedokteran punya ya opini kedua dokter, kalau akuntansi tidak ya. Akuntansi itu nggak boleh ada opini kedua. Kedokteran boleh, pengacara boleh. Jadi dia tidak melakukan legal opinion, tetapi hanya untuk badutan gitu loh. Jadi gue ketawa-tawa aja dengar. Nah perkara badut ya, teman-teman perlu tahu nih yang di live chat. Kenapa badut selalu pegang balon ya? Ini ada sejarahnya. Ketika hukum Prancis masih memakai guillotine, itu badut beredar tuh banyak. Mereka ngapain? Ini tukang copet menyamar sebagai badut ya. Setelah ketahuan ya dia lagi nyopet, lalu dikejar-kejar orang, dia lempar balon. Maksudnya balon yang dipegang itu dilepas untuk mengalihkan perhatian. Jadi kalau untuk si Ginting ini memang Evangelis Yonatan Nandar udah betul tadi, nggak usah dijelasin karena apapun penjelasannya otaknya nggak nyampe. Karena hanya sebuah ular beludak nanduk-nanduk bukit gitu. Jadi memang dia ini badut lah. Kita pelihara aja supaya tetap rame. Walaupun udah mau muntah, kucing gua aja dengar ketawanya tuh mau muntah gitu ya. Oke lanjut, standby. Thank you Ustadz Tunggul. Tafadol Ustadz Alwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk semua saja ya sekalian. Jadi yang bergerak ini kan sebenarnya justru dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Kalau feeling saya itu mungkin karena sudah kadung terlalu lama juga si MKC ini berkeliaran. Dulu seingat saya sama masyarakat spiritual Indonesia kalau tidak salah itu kan juga kayak semacam ormas yang menaungi seluruh etnis, suku ya, agama, dan dia dilaporkan gitu si MKC-nya. Karena memang MKC ini kan seperti ketika berbicara itu akalnya nggak dipasang mungkin atau lagi nggak dipakai. Jadi asal bicara saja gitu. Dan ini sangat sangat mungkin menggemaskan banyak pihak gitu. Kalau yang saya baca berita terakhir ini kan yang menggugat itu dari sekretaris bidang apa gitu dari Majelis Ulama Indonesia yang juga dia seorang pengurus juga di PBNU. Jadi dari Nahdlatul Ulama juga. Yang dulu sering dilontar-lontarkan MKC kan masalah tentang misalnya kayak kitab kuning. Lalu tuduhan-tuduhan nyelenehnya itu kayak dia mengatakan Rasul sholat tapi mabuk itu kan yang padahal bantahan itu sudah sangat usang ya, tapi tetap masih katanya dalam Islam itu sholat bisa mabuk katanya gitu. Padahal itu memotong sepenggal ayat lalu diselewengkan. Terus dia mengatakan Rasulullah SAW itu mengikuti pengikut jin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal nyeleneh yang dia lontarkan gitu, yang ujung-ujungnya itu sebentar nanti tertulis bagi yang ingin membantu ke rekening ini gitu. Nah ini juga mungkin harus jadi evaluasi kita semua lah, khususnya untuk di dalam dialog lintas agama ini. Jadi saya juga ini ingin jadikan ini juga sebagai introspeksi kita juga pribadi. Jangan sampai kita juga melampaui batasnya, bersikap tidak adil. Nah itu jangan sampai, itu harus kita jaga gitu. Dan kita harapkan juga ini juga menyadarkan mereka-mereka yang di luar sana juga bahwa sekelas Majelis Ulama Indonesia ini atau apa yang kita lakukan ini dipantau semua gitu.
jangan kira kita tidak ada yang saksikan di dunia seperti ini. Yang terakhir mungkin si MKC ini kalau boleh dan dia mendengarkan, mungkin ini harus jadikan pelajaran gitu. Jangan tunggu dibui ya. Saifuddin Ibrahim itu petantang petenteng bercerita bahwasanya dia dibui 4 tahun terus memualafkan. Itu kalau Anda tahu cerita sebenarnya itu, dia di dalam itu sangat stres sekali itu. Dan MKC juga saya pikir mungkin bukan orang juga yang, kalau dari tipikal yang saya lihat juga bukan orang-orang yang bakal betah di dalam penjara. Jadi jangan sampai mulut ini kan harimau kita, jangan sampai hanya gara-gara AdSense sesaat menyesalnya kepanjangan gitu. Itu saja mungkin dari saya. Silakan teman-teman tambahkan. Masya Allah, Ustadz Dawan, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Iya, pada diam semua ini. Ya, ini satu saya lagi ngomong. tadi. Iya, satu lagi mungkin sebelum ditambahkan Ustadz Tenan. Tadi si Chandra itu sepertinya kurang ini ya. Apa tidak tahu bahwa Ustadz Nandar itu pengacara apa gimana ya? Aduh, dia ini gimana Ustadz ya? Orang membedakan antara barang bukti dengan alat bukti saja nggak bisa. Berbicara, bertanya, istilahnya mau ngetes ya. Kita kan yang pengacara ini mohon maaf ya, itu kan ikut pendidikan. Kemudian bukan hanya ikut pendidikan VKV, ikut ujian ya. Ujian, itu agak susah banget seluruh Indonesia itu. Lah, mau bertanya hal-hal yang sepele semacam itu. Bukannya saya nggak mau menjawab. Setelah dijawab pun pasti kemana-mana gitu kan, pasti dia membela diri, membela si Kucluk gitu, dan ini yang nggak mau buang-buang waktu, mohon maaf ya kan. Ya betul, ketika kita memberikan legal opinion itu biasanya ada honorariumnya gitu, nggak asal-asal. Jadi kalau berbicara hukum ini saya nggak harus pelit gitu. Kalau berbicara tentang kristologi ya no problem ya, sampai kapanpun gratis selamanya. Tapi ketika berbicara tentang hukum itu ada honorariumnya, saya nggak bisa kemudian berbicara lebih jauh begitu ya. Itu hanya tadi mengulas sedikit. Cuma ya bagaimana mau berdebat, orang basic kompetensinya bukan di hukum mau debat hukum gitu loh Ustadz. Jadi analogi atau ilustrasi yang diberikan oleh Coach Julius tadi yang ada cetah ya, apa itu macan tutul kemudian diajak berlari oleh Gogok gitu, nggak mau karena tahu gitu siapa yang dihadapi. Kalau sesama macan atau mungkin kancil oke lah ya, ini sama Gogok gitu yang nggak bisa lari. Nah gitu Ustaz. Afwan ini ya, Afwan ya. Oke, silahkan dilanjut ya. Makanya gini, saya tambahkan lagi ya. Macam model ginting itu kan, dia kebiasaan dia di forum dia sendiri gitu kan. Jadi setiap pertanyaan harus jawab, debatnya debat kusir gitu. Jadi dengan asumsi nanti dijawab dia. Maka aku bilang tadi keledai nanduk gunung, tambah lagi satu tempat kita nih. Yang satu itu kan dah hilang, tak tahu kemana tuh. Yang aku bilang keledai nanduk gunung gitu. Nah dipikir nih orang-orang di sini nih semua asal ngomong gitu. Semuanya pakai data. Nah, makanya dalam kita pun kalau sesuatu tu yang bukan ahlinya menangani macam Kucluk itu kan Roy Bito. Saya tanya dia Roy Bito, dia pun bingung. Apa tu Roy Bito? Saya tanya kau juhalak, dia pun tak ngerti kan. Nah, ini satu hal yang tu. Nah, model-model gitulah orang-orang kayak ginting. Tapi syukur ya, dia urat malu tu belum putus-putus. Jadi kalau dia ngomong tu, saya selalu mengatakan kalau tu nak ngomong harus connect dulu gitu. Saya bilang dari mulut ke otak tu harus connect. Dia nak mau connect gitu. Kemarin dia ngomong, bagus dia omongan dia tu. Apa dia bilang balok depan mata kau tu tak lihat, dia bilang. Dia masalah Taliban ni. Tapi bulu mata luar nak. Lalu ku ambil balok tu, ku tekan ke kepala dia. Belum enggak digigir otak, belum enggak sadar-sadar. Lepas tu dia bilang lagi kemarin tu, jangan kau tergantung kepada manusia terkutuk, dia bilang. Tergantunglah kepada. Dia sendiri tergantung dengan manusia terkutuk, gitu kan. Nah, kemarin lagi tadi dia bilang, panjangkan jenggot tu, kita tengok selayar kan. Nah itu kan tak dicerna dia. Yesus berjenggot, kita ikut Yesus. Kan gitu. Lepas tu siapa lagi tu? Paulus. Kita ikut jenggot Paulus je lah. Tapi bukan ikut cara Paulus kelicik itu. Nah, itu tinggi. Kau dengar lagi itu ginting. Lanjut. Ya, kalau si ginting ya, saya kadang-kadang lihat dia apa ya, kasihan gitu. Ya, dia kadang ketawa di dalam penderitaan ya. Dia ngerti yang dia omongin, sebenarnya nggak bisa ini,
nggak ada dasar argumennya, itu kosong semua ya. Saya juga bingung kenapa Oten ya sangat suka membela sesuatu yang salah. Tetapi ya udah gitu. Saya harap teman-teman bisa sabar ya. Maksudnya kita biarkanlah aparat hukum yang bekerja, kita cuma bisa pantau. Ya, kita cuma bisa doakan. Ya, kita doakan kalau kasus ini memang bisa sampai selesai ya. Jangan seperti kasus Paul Jang yang menguap ya, bisa dibilang kayak kasus Paul Jang kan sekarang menguap. Semoga kalau si Kuculuk ini ya, mumpung dia di Indonesia bisa segera diproses, jangan sampai dia lari duluan gitu. Ya. Jadi jangan sampai lari duluan, bahkan ini saya rasa bukan selesai di Kuculuk aja ya, besok-besok muncul lagi. Bahkan Edis pun kalau nggak salah dia mau nyusul. Ya, Edis sudah siap-siap mau minta suaka, dan saya rasa nih si Kuculuk ini lagi nyari itu juga, nyari misionaris dari luar ya, yang bisa memberikan dia suaka juga. Suaka perlindungan seperti yang diberikan kepada si Paul Jang. Saya lihatnya sih seperti itu. Karena kita tahu ya, Bali ini kan juga bandara internasional. Jadi dari Bali bisa langsung terbang keluar juga. Orang-orang Kristen pasti berusaha lah mengamankan si Kuculuk ini. Jadi semoga ya bisa cepat diselesaikan, jangan sampai duluan cabut dia. Ya, jangan sampai duluan lari dia. Oke. Dari Ustadz Unggul, kira-kira untuk penanganan kasus si Kuculuk ini gimana? Kuculuk udah banyak ahlinya tadi nerangin ya, gue mau cerita ya. Jadi si Ginting itu kan suka berhalu-halu ya. Jadi ini hanya cerita halu. Pada suatu waktu ya, Ginting dikirim ya sama timnya Indonesia untuk ikut slalom tes mobil yang itu loh, yang apa belok-belok itu ya. Pembalapnya dari tim luar negeri, bule ya. Ketika masuk ke mobil, bulenya ini yang pegang kemudi bilang sama Ginting, kenapa kau nggak pakai helm? Wah, Ginting ceritalah tentang segala sesuatu, preketek, nggak perlu pakai helm gitu kan, kau bodoh, disuruh-suruh pakai helm mau aja. Akhirnya dengan penuh penyesalan, terpaksalah karena udah waktunya start ya. Nah, di tikungan melintir nih mobil nih, ya, kebentur, bawa ke rumah sakit. Tim dari bule pada panik kan, gimana pengemudinya? Oh, gegar otak katanya, mesti dirawat sebulan di rumah sakit. Nah, begitu tim Indonesia nanya, gimana Ginting? Nggak apa-apa dia. Lah, kok nggak apa-apa? Kan kepalanya kebentur itu dia. Nggak pakai helm lagi. Nggak, dia nggak gegar otak. Soalnya nggak punya otak. Standby lagi. Ian Ginting. Ya, mungkin dari Bang Madewa ya. Assalamualaikum, sebelumnya ada Bang Dewa nih. Silakan Bang Dewa tanggapannya terhadap si Kuculuk ini, termasuk kawan lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dewa doakan dulu ya atas kesehatan dari Bang Julius gitu kan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan ini sudah, waduh ini artis semua yang kumpul ini. Ada Pak Hen Bacrot, ada Pak Hen Bacai, artis semua ini yang kumpul ya. Luar biasa ini. Nah, ini untuk mengenai masalah M. Kuculuk ini, dia tadi Pak Ustadz Unggul mengatakan dia mencari suaka. Dia cocoknya itu di suaka marga satwa. Itu cocoknya itu yang pertama ya. Sesuai dengan apa yang pernah Dewa bilang itu, ketika Dewa berdiskusi dengan M. Kuculuk, semua omongan dia itu mengandung 378, penipuan. Semua yang diomongkannya itu ibarat parfum isi ulang yang harga goceng. Wangi tapi cepat hilang itu wanginya. Nah, seperti itulah M. Kuculuk itu. Jadi, dan tadi yang membela M. Kuculuk pun bingung gitu kan. Ketika ada umat muslim yang melakukan kesalahan, dia salah nih, pasti kami akan menyalahkan gitu. Tetapi ketika ada umat Kristen yang melakukan kesalahan, umat sebelah melakukan kesalahan, mereka berusaha membela. Kan ini aneh gitu. Orang yang salah dibela gitu. Ini bingung, sementara bukti sudah diberitahu. Dalam kita menuduh seseorang itu kan kita harus berdasarkan bukti, betul tidak? Faktanya, datanya, bukan katanya. Ini datanya sudah ada, faktanya sudah ada, tapi tetap aja masih dibela. Jadi gimana lagi? Apalagi yang mau kita jadikan sebagai hujah? Betul apa benar? Ya kira-kira seperti itu dulu aja dari Dewa. Karena tadi Dewa diundang sama Goldian, katanya ada siapa tuh? Ada orang stres masuklah ke sini kan, suruh dihajar. Tadi mau dihajar tapi nggak ada orangnya. Baik, terima kasih banyak, itu aja. Dan Bang Julius, Dewa doakan
Semoga sehat selalu ya, dan semuanya Pak Hen Bacai, Pak Ustadz Unggul. Udah ada Pak Alwan juga di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tuh berpikir mungkin ya. Jadi saya tuh belum pernah lihat waliullah itu, mungkin ini cuman ini waliullah kita ini. Pemimpin aliran bohai. Bang Dewa. Ya, 86, 90, 101. Tadi cerita gue ternyata salah. Ada yang koreksi itu di live chat. Dia bilang kalau ginting dia nggak bisa gegar otak, memang betul, kecuali kalau lecet di dengkulnya, baru dia tuh gegar otaknya di dengkul. Oh gitu. Dulu pun ya, ketika Dewa itu waktu SD, Dewa melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan, soal-soal banyak yang salah, sampai guru bilang, otak lu di mana sih Dewa? Di dengkul bukan? Nah, karena Dewa ini merasa bodoh gitu kan orangnya, Dewa nangis pulang. Tiba-tiba Dewa jatuh. Terus dengkul Dewa ini berdarah banyak. Sampai Dewa bilang, sampai ibu Dewa bilang, itu kenapa dengkul kamu berdarah tadi jatuh? Takut geger otak. Lah, kan otak di kepala. Oh, kata guru, otak Dewa di dengkul katanya. Gitu. Sekali lagi. Ya, jadi yang paling penting gini ya. Di kita harapkan ya, kalau hukum ini bisa berjalan, karena kita bukan seperti Oten ya. Di Oten itu kan ada perempuan berbuat zina, mau dihukum oleh orang Yahudi, malah dicegah dengan dikatakan sama Yesus, tidak boleh ada yang melempar dia, kecuali kalian tidak berdosa. Bahkan Yesus sendiri pun tidak melemparnya. Ya, bahkan dikatakan kan Yesus tidak berdosa, tapi Yesus sendiri pun tidak melempar pezina tersebut ya, perempuan zina tersebut, sehingga perempuan itu jadi nggak belajar, dibiarkan ya, melakukan zina dibiarkan, tidak ada hukuman sama sekali. Ini yang kita nggak boleh terjadi ya, kita nggak boleh membuat hal tersebut, karena nggak ada efeknya. Hukuman itu tujuannya bukan untuk melampiaskan kekesalan, tetapi hukuman itu dibuat untuk ada efek jerah. Ya. Jadi hukuman itu supaya orang ini bisa bertobat, bisa berubah, sehingga besok-besok tidak terjadi lagi. Sama seperti misalnya contohnya ya, sama seperti misalnya kayak karyawan ya. Dulu saya sering ya, ada beberapa karyawan kayak makan duit, ya korupsi. Untuk masukin dia ke penjara, saya harus keluar duit, ya kita nggak bisa pungkiri ya. Di Indonesia kan kalau mau nangkap orang juga pasti keluar biaya ya. Malah saya nangkapin dia, saya harus keluar duit sampai berapa juta gitu. Ya, jadi orangnya udah ditangkap, saya harus keluarkan uang lagi, uang yang dia korupsi juga nggak balik. Jadi istilahnya kan malah kita harus keluar duit untuk nangkapi dia. Tetapi kenapa harus kita lakukan? Supaya ada efek jerah, supaya karyawan lain lihatnya nggak berani lagi, ya. Supaya karyawan lain lihat, oh ternyata nggak bisa suka-suka. Jadi kalau saya nggak nangkap dia, ya karyawan lain akan lihat kita nggak tegas. Jadi mau nggak mau ya saya harus keluarkan duit untuk nangkapin dia gitu, supaya ada efek jerah. Begitu juga dengan si kucluk. Kita harapkan ada hukuman lah, sehingga tidak muncul lagi kucluk kedua, kucluk ketiga, kucluk keempat. Ya, dan saya juga pernah punya ini ya, saya pernah punya mimpi ya, udah lama sih, udah 4 bulan yang lalu. Waktu itu saya lihat ya, salah satu yang ada di penjara adalah si kucluk ini gitu. Jadi saya pergi kunjungi dia. Dan ini saya katakan ya, kalau kucluk ini benar-benar masuk penjara, ini mungkin ya saya akan ajak Ustadz Unggul, Pak Hen Bacai, ya Ustadz Alwan dan teman-teman lainnya, kita mungkin sama-sama lah jenguk dia. Kalaupun dia di lapas Bali ya, kalaupun dia masuk lapas Bali, nggak apa-apa, kita ke Bali, kunjungi dia lah. Jadi bentuk oh iya, betul. Siap. Oke. Itu aja sih kalau dari saya. Kira-kira ada lagi mau tambahin ya? Oke, saya tambahkan dikit gini ya. Walaupun dia pun ditangkap cukluk ini, tetap masih ada yang lain. Kenapa? Kebencian dia orang-orang ini kan tentang Islam ini dah sampai lewat ke ubun-ubun gitu kan. Kemarin kan baru juga yang ditangkap siapa Pak Tua itu kan, yang di Facebook selalu mencela luar biasa. Dah banyak sih contoh-contohnya sebenarnya dari rekan-rekan Nasrani yang memang udah rekan-rekan Kristen yang memang Islamfobia tuh. Maka tetap ada lagi saya yakin itu. Tapi mungkin meredam sementara lah kan. Ya, tapi ada waktunya Pak. Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun nggak ada. Yang pasti beberapa tahun lagi ada. Tapi kan nggak mungkin langsung Pak. Minimal ada shock terapi dulu kan. Maka ada shock terapi itu kan, maka tetap ada
Okey, itu jak mungkin dari saya untuk kawan-kawan di live chat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi untuk apa Ustaz Alwan, adikku ni dah mulai garang. Ada live komen bawah tu, live komen tu. Adikku ni dah mulai garang kayak abang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit saja karena mau tutup juga kan. Jadi memang di dalam aturan Islam ini kan kita harus betul-betul jaga, jangan sampai. Jadi apapun yang terjadi itu harus kita jadikan ibrah. Dari dulu saya juga mengharapkan kita ini sebagai Muslim benar-benar mengikuti tuntunan Al-Quran. Jangan sampai kita terpancing untuk menghina sesembahan yang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah gitu. Jangan sampai kita itu terpancing menghina sesembahan orang lain yang ujung-ujungnya Allah kita, Tuhan kita juga yang akhirnya juga diolok-olok. Jangan sampai itu. Jadi menjaga ketinggian ya ke asmaul husna ini, nama-nama baik Allah ini yang lebih patut dijaga. Bahkan ada majelis yang dimana orang kemudian berbicara mulai menghina Allah, menghina Islam, itu seyogianya kita tinggalkan, bukan untuk kemudian kita berlama-lama di situ. Tapi dalam rangka berdiskusi dan berdebat, ini harus kita bedakan ya. Jadi amat sangat kontras sebenarnya dan bisa sangat dibedakan mana debat, mana diskusi ilmiah ya dengan mana menghina gitu. Kalau misalnya Ustadz Unggul duduk berdampingan dengan Uncle Bob berdiskusi selama tidak ada penghinaan dan itu hanya memaparkan fakta, itu adalah bagian daripada kita katakan dialog interfaith ya. Jadi orang bisa membuat konten dalam rangka untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap itu adalah sebuah informasi yang patut orang dengar gitu. Tapi kalau misalkan jatuhnya hujatan, jatuhnya menghina, nah ini yang harus dieliminir dan jangan sampai ada kita lakukan lagi di dunia maya. Nah khusus untuk si MKC, kalau saya kasih level ya, misalnya kayak level apa itu kepedasan, itu ini tingkat paling bawah ini sebenarnya. Jadi ibarat kata orang kasih syubhat itu, syubhatnya itu atau pelurunya itu mungkin peluru itu ya, yang bahkan tidak menyakiti gitu, karena terlalu gampangnya untuk dipatahkan itu. Tapi yang membuat kita jadi sedikit mungkin bukan saya ya, mungkin yang membuat dia lebih disasar gitu adalah karena vokalnya itu. Jadi bicaranya terlalu petantang-petenteng gitu. Kemudian dia lebih menyerempet ke wilayah yang selama ini notabene adalah yang lebih banyak mengayomi kelompok minoritas. Misalnya kayak NU kan. Kalau budaya kitab kuning, kitab gundul itu kan budaya kitab kuning lah khususnya ya. Itu kan budaya-budaya NU gitu. Anak santri yang pakai sarungan, kemana-mana pakai songkok hitam, miring sedikit, terus pegang di tangannya itu jurumiyah, pegang Alfiya bin Malik di tangannya itu kan, ditenteng kiri kanan tafsir Ibnu Katsir berwarna kuning, itu kan santri banget gitu. Nah tentu yang geram ini mereka juga gitu, toh mereka selama ini kan di lingkungan pesantren NU itu kan nggak pernah ya, bahkan agak sedikit anti itu bagi di dalam lingkungan NU itu untuk membahas ajaran agama orang gitu. Nah tiba-tiba datang ini si ujuk-ujuk ini si kucluk ya, yang nama yang biasa orang sebut ya MKC, si KC lantas menuduh seperti itu. Nah, akhirnya dia jadi pusat perhatian kan, loh ini siapa gitu. Dan justru yang gerah itu setahu saya itu bukan justru dari kita kalangan debat tersini, tidak, justru dari mereka itu tadi. Makanya ya saya katakan kuatkan argumentasi, kuatkan dalil, jangan kuatkan suara. Jadi kuatkan apa yang bisa kalian berikan secara intelektual. Gak usah pakai narasi-narasi yang ujung-ujungnya justru jatuh kepada blasfemi, penghinaan, cela, dan penghujatan. Ya semoga kita bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu dan kita jadi lebih sehat dalam
dunia maya seperti ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue closing Bang Julius, boleh? Tunggu dulu, ada si Tikus. Shalom Tikus. Mungkin silakan tanggapannya Tikus terhadap Kucluk. Ini wajah kekristenan Indonesia nih ya, sebagai cover kalian ini untuk menunjukkan sebenarnya ajaran Kristen itu seperti apa. Anda bangga nggak dengan Kucluk? Saya justru lebih menyoroti kasusnya si Goldian ya. Dia udah pakai marga Batak. Kebetulan mama saya juga orang Batak. Jadi ini lagi digorok nih kasusnya nih. Karena itu sudah melecehkan marga sih. Tunggu lo. Kita lagi bahas itu si Tikus itu di tempat lain aja kalau kamu mau bahas tentang Goldian gitu. Di sini lagi bahas si Kucluk gitu. Habis pun kalah pamor ya. Goldian kalah pamor dengan si Kucluk ini. Kalau Kucluk ini kasus nasional udah. Iya, ini juga nasional, Bang. Ini orang-orang Batak ini lagi berdiskusi nih semuanya PBB. Pemuda Batak itu. Oke, ini gimana kira-kira si Kucluk ini bangga nggak? Kalau saya sih harusnya orang Kristen bangga lah ya, punya si Kucluk yang mewakili gitu. Enggak sih, gue nggak bangga. Kalau misalkan ada salah ya udah dihukum. Dan begitu juga dengan si Goldian harus dihukum juga dengan cara adil. Kalau si MKC aja dihukum, masa iya Goldian enggak? Nggak bisa lepas lah dia, harus kena juga, harus fair. Itu baru adil ya. Itu baru adil. Enggak, kalau kayak contoh ulama muda terus yang lain-lain gimana? Terus itu kan cuma nama. Ya udah dilaporin aja. Yang penting nih si Golden ini udah melecehkan marga Batak nih. Kebetulan mama saya orang Batak, jadi saya nggak senang banget nih ketika dia maki-maki marga. Tapi di nama ATM dia tuh nggak ada marganya. Nah itu jadi parah itu yang paling parah. Tunggu loh, kayak kamu nih, misalnya nama kamu Ignatikus gitu, apakah marga kamu Tikus gitu? Bisa jadi kan karena nama pemberian kamu Ignatikus gitu, atau nama nickname kamu Ignatikus. Iya, tapi dia memakai embel-embel marga untuk biar dapat donasi, sedangkan di nama dia di rekening dia nggak ada marganya, cuman Goldian apa tuh? Ada nggak dia bilang gini, misalnya ya berkat marga itu dia dapat donasi, misalnya dia bilang khusus untuk marga Simbolon jangan lupa bantu saya gitu. Ada nggak keuntungan dari marga itu? Iya, tapi orang Batak itu Bang kalau udah dilihat marga Bang pasti dia tuh merasa merasa ada inilah dengan hati nurani dia tanpa harus diomongin juga pasti ngasih. Nah itulah orang Batak. Kalau orangnya Kristen nggak mungkin kasih Goldian juga lah. Tapi faktanya ada juga orang Simbolon yang mana buktinya Bang? Fakta itu harus ada bukti. Tunggu. Fakta itu harus ada bukti loh, dan konyol sekali ya. Misalnya contoh nih, Simbolon tuh marga banyakan Kristen. Tiba-tiba Goldian karena satu marga dikasih duit sama marga Simbolon. Sedangkan Goldian aja sebagai pendebat Muslim agak nggak masuk di akal juga gitu. Loh enggak Bang, karena orang Batak itu kalau udah dilihat marga itu bukan agamanya dilihat. Nah itulah kelebihan Batak. Terus lu bilang ada buktinya gitu. Bukan agamanya dilihat Bang. Nggak, tunggu Tikus, ada buktinya nggak? Misalnya kamu pernah transfer kasih Goldian gitu, ya sehingga kamu bisa bilang, oh itu sesuai bukti, ada faktanya. Faktanya mana gitu? Ada nggak bukti transfer? Tapi di channel Pavel 88 katanya ada juga yang sama Simbolon tuh ngasih ke rekening si Goldian. Ada faktanya juga itu. Kan tadi pagi kan dibahas tuh di channelnya Pavel. Enggak. Dia tidak jadi ngasih karena ternyata namanya beda. Lu jangan bohong lu Tikus. Nah itu dia makanya gue bilang nah ini nih yang lagi digoreng sama PBB. Kalau misalkan enggak ketahuan kan pastinya bakalan dapat dong si Goldian. Untungnya sih untuk sih enggak kena enggak ngaruh. Iya, terus apa hubungannya gitu? Apa hubungannya dengan kamu bilang faktanya gitu? Fakta itu udah terjadi gitu, ada buktinya. Ini belum transfer, belum apa-apa, tiba-tiba main tuduh aja gitu. Iya, masalahnya dia tuh udah bohong terus dia nipu Bang dengan bawa label-label pendeta, padahal dia boro-boro pendeta, dia aja masih baru lulus SMA, baru kuliahnya aja kuliah di pendeta tuh artinya apa sih? Bang, ini ya, aku punya saudara ya, dia tuh sekolah pendeta tuh sampai 5 tahun loh, sedangkan dia itu baru lulus SMA, dan itu nggak main-main, gelar pendeta tuh nggak main-main. Nggak juga lah, pendeta itu ada pemberian. Tunggu Tikus. Pendeta itu ada beberapa denom itu diberikan kok. Nggak semua harus sekolah. Ada yang memang pelayanan, jago ngomong, dikasih gelar pendeta. Sama si Dalton itu dikasih loh, Dalton ini bukan sekolah kok. Dan teman saya satu jadi pendeta juga ya. Teman saya di Batam jadi pendeta juga
bukan karena sekolah, dia ikut sekolah 2 kali sekolah gagal ya, ujiannya nggak lewat-lewat, karena kalau udah tua ini kan susah menghafal. Jadi terakhir dikasih aja gitu, karena kasihan juga udah 2 kali ujian nggak lewat. Iya, tapi seenggaknya kalau orang mau pendeta itu pasti dia mengenyam yang namanya sekolah teologi ya, sedangkan si Goldian tuh boro-boro masuk sekolah teologi, dia kuliahnya di bagian apa, kampus-kampus Islam. Ini aja ya Tikus, lu mau tahu nggak kalau gua balik ke gereja gua cuma butuh 1,5 tahun ya, kalau gua memang niat ya, gua balik ke gereja gua ngincar jadi pendeta, gua minta paling lama 2 tahun lagi gua jadi pendeta, cuman ngapain gitu kan. Iya, kebetulan kan gue juga udah bilang nih sama ketua PPTSB, kebetulan ketua PPTSB itu masih ada hubungan darah lah sama kakek gue. Jadi ini bakalan harus dapat isi kuliah. Karena itu selain melecehkan marga Simbolan, dia juga melecehkan orang-orang Batak, suku-suku Batak. Siap. Oke, ini nggak nyambung ya, kita balik ke topik masalah si Kucluk. Oke, di sini ada Bang Emen sama Bang Ryan. Buat keduanya. Silakan Bang Emen, tanggapannya terhadap Kucluk. Ini bagus sih. Berkat Kucluk banyak orang jadi mualaf. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca berita tadi pagi dari detik.com ya. Jadi salah satu toko MUI kan sudah angkat bicara soal Kucluk ini. Dan ya kita berharaplah diproses ya kasusnya MKC ini. Paling tidak ada jihad konstitusi lah, jihad hukum dari Islam. Karena memang kalau dilihat tendensi dari Kucluk ini memang memancing kemarahan umat Islam. Ya, nanti ketika umat Islam berbuat yang di luar batas misalnya akan dianggap bahwa Islam itu anarkis, Islam itu teroris. Ini sengaja memang. Tapi beginilah, ini kan ya kita harus katakan yang sebenarnya. Ya saya yakin dia ini hanya pion saja, pion. Kemudian ada backing di belakangnya dia ini. Ya berani-beraninya ya, minoritas suara sama mayoritas itu seenak-enaknya dia. Menghinanya sudah kelewatan. Dan dari undang-undang ya, mungkin teman-teman sudah bahas di sini soal undang-undang itu kan, kalau nggak salah itu kan ada perubahan itu. Jadi kalau ada yang dihujat atau ada semacam hate speech, itu yang melaporkan orang yang dihujat kan begitu. Misalnya nih kayak Bapak Presiden ya, ketika dihujat seharusnya Bapak Presiden yang melaporkan, bukan orang lain. Tapi dia kena ini ujaran ujaran kebencian lah, apa istilahnya itu ya, membuat satu keonaran lah, membuat ketidaknyamanan gitu. Dan ini sangat menarik ya kalau kita lihat nanti kasusnya ini seperti apa ke depan ini, apakah akan diproses atau tidak ya. Ini sangat berbahaya kalau tidak diproses, karena umat Islam itu kan kalau sudah diinjak akidahnya, ya mungkin kalau macam kita ini yang sering diskusi seperti ini ya insya Allah kita udah biasa lah dengan hal yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan umat-umat Islam yang ya mungkin barangkali bisa dibilang sumbu pendek, kita nggak bisa kontrol kan? Ada orang yang girohnya luar biasa ke Islam ya artinya adalah kan level orang berpikir kan beda-beda. Nah, itu yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya ini. Paling tidak ini harus diproses ini. Dan ini sudah kelewatan sekali dari menghina yang sebelum-sebelumnya di kitab kuning yang sudah dilaporkan oleh ulama muda Jawa Timur itu nggak diproses sampai hari ini. Ini lagi bertambah dia ini, semakin melunjakkan dia ini. Ya mungkin itu aja dulu Bang Jul. Oke, makasih dan assalamualaikum buat Bang Alawi. Silakan tanggapannya dari Bang Ryan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Ryan. Ya, oke. Terima kasih Julius. Jadi saya rasa memang sudah sepantasnya pemerintah untuk menindak para penista agama ya, terutama untuk MKC. Itu sudah luar biasa. Cara dia berdebat, cara dia menghina, dan cara melecehkan sesuatu agama yang ada di Republik ini, gitu loh. Kalau nggak ditindak dengan secepatnya, saya khawatir bagi Muslim yang ada di Indonesia, terutama ya, mohon maaf, mungkin kadang-kadang yang emosinya lebih tinggi, ini nanti berbahaya, gitu loh. Yang artinya kita pun juga mencegah supaya tidak ada penghakiman massal. Tapi seharusnya pemerintah atau dari pihak Polri sudah bisa menindak
laporan yang sudah pernah diajukan oleh kalangan NU Jawa Timur, yang mana organisasi NU yang begitu toleran terhadap keagamaan di Indonesia justru diinjak-injak oleh saudara MKC gitu loh. Nah, untuk kasus yang kedua kali ini, saya sebagai pribadi, sebagai mantan aparat, saya mendorong supaya pihak kepolisian untuk memproses secepatnya supaya meredam emosi para muslim yang ada di Republik ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Ryan ya. Ya, saya lihatnya malah ini satu hal yang positif sebenarnya bagi umat muslim, di mana ini bisa jadi contoh ya, jadi pelajaran bagi kita, bagi umat muslim awam ya, umat muslim awam yang ada di luar, untuk mulai ya melihat gitu. Ternyata dunia lintas agama ini tidak sesimpel yang mereka pikir selama ini ya. Karena kan mereka selalu berpikir, Kristen itu toleran ya, Kristen itu toleran. Ternyata ya orang Kristen selalu menuduh Islam ini radikal. Malah terbukti ada juga rupanya orang Kristen yang sangat radikal ya, seperti si Kucung ini. Jadi ini sebagai lampu kuning juga untuk orang-orang muslim di luar sana, supaya agak hati-hati gitu ya, mulai bisa warning ya, mulai punya warning terhadap orang-orang seperti si Kucung ini. Nggak ada Kucung, ada Fatimah Sedekah, ada si Kemen ya, banyak ya. Jadi biar mereka lebih peka juga gitu. Kalau di luar rupanya ada dunia seperti ini ya. Karena banyak orang nggak ngerti tuh. Kayak kasus Paul Jang ya, sebelum kasus Paul Jang meledak, orang-orang awam nggak ada yang tahu tuh ada dunia debat ya gitu. Bahkan teman saya aja ya, teman saya ngumpul sampai bilang, ini ada badut baru, dia bilang ya, si Paul Jang ini. Terus mereka bilang, kok ada rupanya di Indonesia orang debat agama kayak si Zakir Naik ya. Jadi teman saya kan nggak tahu kalau saya ada channel, mereka bilang ini kayak Zakir Naik aja gitu ya. Saya mikir juga, waduh ini untung dia nggak nonton saya. Kalau nggak nanti dipukulin juga saya kan. Jadi ini jadi warning yang bagus ya untuk umat muslim, untuk lebih ngerti tentang kekristenan, dan orang Kristen juga makin tahu tentang sebenarnya ajaran Kristen sebenarnya seperti apa. Jadi bukan hanya ngelihat casingnya aja. Karena selama ini kita di Indonesia ini kebanyakan lihat casing doang gitu. Kita kurang tahu isi dalaman. Jadi ini hal yang bagus gitu. Oke, dari Bu Sandi kira-kira gimana? Terima kasih Bang Zul. Jadi karena kita hidup di sebuah negara yang tentu memiliki aturan hukum, dan Allah sendiri dalam Al-Quran itu berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri. Jadi kita serahkan pada pemerintah, kita serahkan pada negara, kita menempuh cara-cara yang konstitusional dengan cara melaporkan MKC, dan itu sudah banyak yang melaporkan. Tetapi perlu kita pahami bahwa proses hukum itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Itu akan ada penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan itu untuk menentukan apakah peristiwa ini adalah peristiwa pidana. Penyelidikan seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah diyakini ada unsur pidananya, akan naik ke tingkat penyidikan untuk menemukan alat buktinya dan menentukan siapa tersangkanya. Dan apa alat bukti yang ada dalam kasus-kasus ITE? Itu bisa dari saksi, kemudian bisa dari keterangan ahli, bisa dari petunjuk, bisa dari surat, bisa dari petunjuk. Jadi jejak digital ini nanti akan dianalisa oleh tim IT. Jadi meskipun jejak digital ini dihapus, mereka sudah bisa punya kesimpulan bahwa MKC pernah benar-benar melakukan live ini, tugasnya ahli IT gitu loh. Jadi kita harus sabar untuk menunggu proses yang ada di kepolisian ini. Jadi ada jalannya, ada penyelidikan terlebih dahulu, nanti ada penyidikan. Ketika terkumpul dua alat bukti, jadi alat bukti berbeda dengan barang bukti yang Ginting belum bisa paham itu. Alat bukti bisa dari saksi, bisa dari keterangan ahli, bisa dari petunjuk. Dan oleh karena itu mari kita bersabar, dan saya berharap kepada teman-teman yang melakukan pelaporan ini untuk membentuk satu tim yang senantiasa mengawal proses ini. Kalau sampai hari ini misalkan laporan yang
di Polda Jawa Timur dari ulama muda Jawa Timur itu belum ditindaklanjuti, atau bagaimana perkembangannya sampai sekarang kok masih jalan di tempat lah, istilahnya begitu. Tim pelapor ini bisa terus menanyakan perkembangannya, perkembangan hasil penyelidikannya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Alwan tadi, bahwa memang salah satu metode dakwah yang ketiga itu adalah berdialog. Tetapi diharapkan pesan dari Al-Quran itu jadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah dengan cara-cara terbaik, dengan berdialog dengan elegan. Jadi kita memberikan edukasi, kita memberikan argumentasi yang kuat itu, kekuatan argumentasi itu tidak ditentukan pada intonasi kita, tetapi lebih bagaimana bangunan argumentasi kita yang berbasis ilmu. Jadi kita menekan atau memahamkan lawan diskusi itu bukan karena intonasi suara, tetapi karena argumentasi kita ini rasional dan berbasis ilmu. Jadi mohon teman-teman bersabar, tetap memberikan dukungan, kita tempuh cara-cara yang konstitusional. Kita berharap para pelapor ini dengan timnya terus melakukan pengawalan pada kasus ini, agar kasus ini segera menemui kepastian hukum. Orang ini benar-benar bersalah atau tidak. Itu aja harapan dariku Bang Jul. Terima kasih. Oke, makasih buat Gus Andi ya. Ya ini si tikus nggak mau bahas kucluk, ya udahlah. Oke, mungkin closing statement aja kalau gitu ya, karena udah malam juga. Ya kira-kira siapa dulu nih mau closing untuk kasusnya kucluk. Tapi kalau saya sih lihatnya bagus ya. Dari hal inilah kita bisa jadi peka. Jadi kalau setiap kejadian tuh kita jangan lihat negatifnya aja gitu. Pasti ada sesuatu yang baik ya. Dan saya yakin kalaupun dia belum masuk penjara ya, ini memang Allah punya rencana ya. Allah punya rencana kepada dia, di mana berkat dia lah ya, berkat kucluk ini ditunjukkan ya, dibiarkan tetap show di mana-mana. Ini yang membuat orang Kristen ini jadi belajar gitu. Ternyata kekristenan tidak seperti itu. Jadi ini bagus gitu. Karena berkat dia banyak orang mualaf. Dan ini udah berapa kali saya gaungkan ya. Berkat kucluk banyak orang menjadi mualaf. Silakan Ustaz Unggul. Duluan Ustaz Unggul dulu. Iya, terima kasih. Yang pertama-tama ya, pesan kepada para pemirsa HMC, jangan seperti saya. Tadinya itu saya santun, lembut, tapi salah gaul saya. Samahin baca itu abangku salah gaul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat ini akan selalu kita dengungkan. Seperti tadi juga disampaikan oleh Ustadz Alwan ya. Kita berdiskusi dengan landasannya yang pertama adalah syiar ya. Dan menangkal semua fitnah kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam perjalanannya kita tidak boleh dilarang oleh Al-Quran dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW menghina sesembahan agama orang lain. Sekalipun Yesus bukan Tuhan bagi kita, tetapi beliau tetaplah Nabi yang mulia, Nabi yang ke-24, itu yang perlu dicamkan. Jadi jangan kalau ada orang menghujat, kita balas menghujat Tuhan mereka. Ini kita melevelkan diri serendah mereka. Islam itu mulia, Islam itu berakal, Islam itu berilmu, Islam itu beradab, Islam itu santun. Dan mengenai yang ketiga, mengenai si kucluk ini, kita rakyat Indonesia yang beragama Islam percaya penuh kepada aparat ya. Tentunya aparat juga tidak mau kepercayaan ini disia-siakan, apalagi dikhianati. Kita berterima kasih kepada MUI yang telah mengajukan kecaman, semoga ditingkatkan menjadi laporan dan di follow up oleh aparat keamanan. Tentu saja hasilnya kita menunggu, kita percayakan kepada aparat keamanan demi terjaganya persatuan dan kesatuan NKRI. Oke, begitu aja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari saya ya udah silakan. Oh iya, Pak Wahyu nggak pernah masuk lagi di sini ya? Tadi masuk. Saya kasih selamat juga, udah terkenal ya. Dia berhasil ikut terkenal berkat si kucluk ya, karena nama dia tadi disebut juga di koran. Iya, kebetulan memang pas saya kan nggak tahu ya, saya pernah buka channelnya Ibu Uti Watimen apa enggak ya. Itu sempat saya nonton Bang Jul pas saat live itu. Sempat saya nonton.
itu ketika si Kucluk ini menghujat, itu kan ditambah oleh Pak Wahyu Ilahi gitu loh. Jadi dia itu memang kepala dua sih. Jadi saya sempat nonton, cuma saya nggak tahan, saya keluar udah. Saya nggak masuk di dalam, saya nonton. Itu kan di situ waktu itu kalau nggak salah bahas hadis. Kemudian KC itu simpulkan, Pak Wahyu sambung, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Caranya di sini tuh beda dengan di situ. Itu memang saya nonton itu pas live-nya si Uti Watemena itu. Ketika Uti masuk di salah satu channel Islam, dia masuk lagi, dia nggak mengakui itu KC itu menghujat. Jadi inilah wajah-wajah teman-teman Kristiani ini. Jadi begini, kita apapun yang kita katakan, ya biarkan orang menilai begitu. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bang Jul ya, pasti ada hikmah di balik itu. Ya paling tidak kita digugah rasa ukhuwah Islamiyah kita antara orang Islam ini, sama-sama kita orang Islam kan bersaudara kan, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Ya kita tampilkanlah ahli-ahli hukum dari Islam bagaimana mengkawal kasusnya KC ini. Soal seperti apa nanti hasilnya, ya biarkan kepolisian ya yang memutuskan, nanti pengadilan lah yang memutuskan. Tapi kita sudah cukup berjihad, ya, karena ini sudah kelewatan. Saya pribadi jujur ini ya gimana ya, kalau memang ada depannya saya tonjok gitu beneran. Ini si KC, karena sudah keterlaluan ini manusia ini. Nah, oke lah orang-orang awam itu, orang-orang awam yang level imannya tidak sama dengan kita, itu bisa menimbulkan bisa jadi keraguan-raguan. Makanya di Islam itu kan betul bahwa kita itu belajar harus ada guru. Nah, kalau tidak ada guru ya bisa kacau kita. Karena level kemampuan orang berpikir itu berbeda-beda, apalagi intelektual. Nah, saya kira di sini mungkin di era digital ini kan sudah banyak kajian-kajian tentang Islam ya, melalui YouTube atau yang offline. Nah, ini penting buat kita untuk terus belajar. Nah, ini bukti bahwa manusia kayak Kucluk ini orang-orang yang memang tidak berilmu sama sekali, kosong. Makanya saya bilang kalau orang kayak dia ini kan nuansanya terlalu politik begitu, sangat politis sekali. Ya, bisa jadi dia cuma pion juga untuk merusak tatanan kebersamaan kita yang sudah cukup aman lah, bersaudara lah kita di 6 agama ini, cukup bersahabat semuanya. Semua gejolak yang pernah terjadi di Indonesia bisa diselesaikan oleh negara. Itu satu bukti bahwa kita adalah negara yang sangat aman dengan berbagai macam suku ya, agama. Nah ini saya kira pemerintah harus betul-betul memberikan perhatian soal ini. Sudah cukup lah Polzong kan di luar negeri itu, mungkin alasan bla bla bla. Tapi MKC jangan coba-coba ya. Nanti kan ini bahayanya begini. Kalau kita lihat ya kita harus akui bahwa ada juga beberapa orang Islam yang kiranya memang sumbu pendek ya, gampang tersulut emosi. Nah ini yang sangat berbahaya. Jangan-jangan kita dipancing untuk di-framing menjadi teroris kan begitu. Kan bisa jadi seperti itu. Kasus-kasus yang sebelumnya kan begitu juga. Bisa dibilang menciptakan teroris. Bagaimana orang yang dibunuh depan anak-anaknya. Otomatis dia dendam dan bisa jadi teroris kan begitu. Nah, dengan adanya diskusi seperti ini, kita menghimbau kepada ya teman-teman orang Islam semuanya, bahwa saya sepakat tadi yang teman-teman sampaikan, bahwa harus sabar. Kita tunggu. Ada namanya jihad konstitusi. Kita berjuang. Ya mudah-mudahan ini diproses. Karena sudah keterlaluan. Ini merusak ini. Bisa dibilang ini merusak dialog yang sudah bagus, sudah rukun. Nah orang-orang begini kan bahaya kalau terus dibiarkan seperti ini. Mungkin itu aja Bang Jo. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Embacai untuk closing statement masalah si Kucluk ini kira-kira gimana? Ya, jadi gini, saya rasa ya secepatnya mudah-mudahan pihak MUI, pihak kepolisian untuk memproses saudara MKC, ya minimal diproses dulu lah. Apa motif dia untuk membuat satu fitnahan terhadap agama Muslim yang jelas-jelas agama Muslim ini juga diakui di Republik ini bahkan sebagai agama mayoritas. Bukan berarti mayoritas semena-mena juga, tidak boleh kita sebagai yang mayoritas ya. Artinya kalau memang ada kesalahan di MKC ya silakan diproses gitu loh. Kalau memang MKC tidak terbukti ya kita juga sebagai Muslim harus berlapang dada. Tetapi minimal pemerintah, pihak kepolisian, pihak penegak hukum ya khususnya, agar meredam saudara-saudara Muslim yang lainnya, terutama yang sumbu pendek, supaya saudara MKC ya diproses secara hukum yang seadil-adilnya gitu loh.
kita tunggu aja dengan kasus MKC ini. Kalau MUI sih biasanya ada tindakan lah. Terlalu lah kalau dah MUI berbuat sebelum tidak ada tindakan, ini kan mancing benar lah kan. Nah, sangkut sikit tadi kan dengan marga pun diributkan sama kawan-kawan yang Kristen. Aneh-aneh benar gitu, Pak. Simbolon tu, golongan simbol kebetulan di Islam, dibongkar Kristen, ribut dah dia. Tu simbolon tu yang apa yang bunuh di Inggris ke apa tu? Yang sodomi ketangkap tu, dia diam-diam ya. Itu boleh kau kritisi itu menjelekkan marga simbolon gitu. Kalau memang simbolon ni marga sakral benar, kayak Yahudi, ya rasis benar gitu. Tempat aku ni orang-orang Batak, orang-orang Dayak tempat aku ni banyak pakai nama-nama tu belakang. Ada Harahap, kau ni Batak ke? Bukan. Gitu. Rupa bapak ni cik nama Harahap kerana saking sukanya gitu, Pak. Banyak hal gitu loh. Okey, lanjut. Itu je saya penutupan ini, dah ada lagi dah. Cukup panjang lah kita masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bawah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan beberapa pendapat dari saudara-saudara muslim kita barusan ya. Dan secara keseluruhan apa yang mereka kemukakan tentunya berdasarkan yang keluar dari hati dan pikiran mereka, dan ini sungguh sangat bijaksana ya apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, sehingga tidak menyulut kemarahan atau emosi, malahan mencoba meredam kemarahan mungkin saudara-saudara muslim yang ada yang merasa tidak bisa dikendalikan emosinya atas kelakuan buruk yang dilakukan oleh meme kuculuk ini. Dan tentunya ini juga suatu nilai positif bagi kita semua, karena memang seharusnya kita sebagai umat muslim yang baik, yang beriman, yang bertakwa dan mengikuti sunnah Rasul, tentunya akan mengedepankan perbuatan baik ya, serta akhlak yang mulia yang sudah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan proses yang akan dijalani oleh meme kuculuk ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Dan yang paling terpenting di sini dengan adanya kasus si kuculuk ini, hikmah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian tersebut, jelas ya bahwa kita harus selalu introspeksi diri ya, apapun itu yang terjadi baik pada diri kita sendiri maupun orang lain, maka di balik semua itu tentu ada meninggalkan pelajaran yang bisa kita rubah dari kebiasaan buruk sebelumnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi bisa menjadi bahan renungan dan sebagai pedoman untuk mengambil sikap kita sebagai umat muslim atas kelakuan atau penistaan yang dilakukan oleh si meme kuculuk ini. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.